Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan presentasi dengan tema Kesultanan Banten, relasi dan konflik kuasa dengan VOC. Sebelum ke presentasi, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Alkawi. Saya Lanjut, Devan Prawira Wardaya. Saya Muhammad Ainur Rahman. next. Selanjutnya Awal akan mula saya Banten. mula Banten dan letak geografis. Proses berdiri Kesultanan Banten ini cukup panjang. Awalnya Kesultanan Demak ekspansi ke wilayah Jawa Barat termasuk Banten pada saat itu masih di bawah pengaruh kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian pada tahun 1526 terjadi penaklukan Banten oleh Sunan Gunung Jati yang membantu penyebaran Islam di Banten juga. Menegaskan pengaruh Kesultanan Demak di wilayah Banten. Lalu setelah Sunan Gunung Jati pindah ke Cirebon, wilayah Banten diserahkan kepada keturunannya yaitu Maulana Hasanuddin. Pada masa itu Banten mendapatkan izin dan hak untuk membentuk kesultanan, namun sebagai bawahan Kesultanan Demak dan Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertamanya. Namun pada akhirnya nanti Sultan Maulana Hasanuddin memproklamirkan bahwa Kesultanan Banten berdiri sendiri dan Sultan Maulana Hasanuddin menjadi sultan pertama pada tahun 1552. Dengan hal ini dapat dikatakan Sultan Banten berdiri pada abad ke-16. Sultan Maulana Hasanuddin memerintah dari tahun 552 sampai 570. Di masa kekuasaannya ia berfokus menyatukan wilayah Banten pada suatu kekuasaan Sultan Banten melakukan penguatan agama Islam. Letak geografisnya terbantu dengan Selat Sunda yang menghubungkan Jawa, Sumatera, dan hal ini membuat wilayah Banten dapat dikatakan memiliki letak yang strategis. Untuk dari wilayah strategis ini mungkin membawa kapal besar dari berbagai negara untuk singgah ke Banten dan melakukan perdagangan. Misalnya pertukaran budaya yang terjadi antara pelaut dan pedagang yang bermain dengan warga Banten. Jadi di wilayah Banten ini juga membuat Sultan Banten meraih keuntungan yang besar dan menjalin hubungan mancanegara. Selanjutnya terdapat gambaran Sunan Gunung Jati, Sultan Maulana Hasanuddin, dan letak geografis Sultanan Banten. Selanjutnya Sultan Agung Tirtayasa dan masa kejayaan Sultanan Banten. Sultan Agung Tirtayasa lahir pada tahun 1637 dengan nama Pangeran Suraya memiliki arti matahari terbit dari bahasa Sanskerta. Masa kejayaan Sultan Banten terjadi pada masa Kesultanan Agung Tirtayasa yang memimpin dari tahun 1651 sampai 1683. Sultan Agung Tirtayasa menggantikan kakeknya yaitu Sultan Abdul Hiruk. Semenjak dipimpin Sultan Agung Tirtayasa terjadi kemajuan yang cukup signifikan di bidang politik, ekonomi, dan budaya dan membuat masyarakat Banten pada masa itu dapat dikatakan memiliki hidup yang sejahtera. Hubungan perdagangan yang terjadi pun mengalami perkembangan pesat dengan negara-negara seperti Persia, Siam, Cina, dan Benggala. Sultan Agung Tirtayasa dikenal sebagai ahli strategi yang mumpuni bahkan dalam membentuk pasukannya yang menggunakan ciri-ciri dari Arab, Makassar, dan daerah lainnya. Masa kejayaan ini berlangsung kurang lebih 20 tahun dan mulai mengalami konflik sejak kembalinya Sultan Haji atau putra Ageng Sultan Agung Tirtayasa ke Banten pada tahun 1976. Ia lebih condong ke pihak Belanda dan bergaya hidup dengan orang mirip orang Eropa. Sebaliknya Sultan Haji dengan lingkaran Sultan Agung Tirtayasa pun kurang baik. Kemudian nantinya hal ini membuat Sultan Agung Tirtayasa pindah ke wilayah Tirtayasa. Tangan antara Sultan Agung Tirtayasa bersama loyalisnya berhadapan dengan Sultan Haji atau Ampel sendiri dibantu oleh VT yang hasil akhirnya Sultan Haji dapat mempertahankan takhta. Sultan Agung Tirtayasa lahir pada tahun 1631 dan memerintah Kesultanan Banten sekitar tahun 1651 sampai 1683. Ia naik tahta pada usia 20 tahun dan menggantikan Sultan sebelumnya atau kakeknya sendiri yaitu Sultan Abdul Mafakir. Pada masa kepemimpinan dapat dikatakan sebagai masa masa Sultan Banten. Di kawasan itu Sultan Banten berperang dengan Belanda mengenai di Banten karena putranya yaitu Sultan Haji terjebak dengan kolonial Belanda. Beliau wafat pada tahun 1692 di Batavia. Oke, baik. Sekarang kedatangan VOC ke Banten. Next. Nah,
Awal kedatangan French East India Company atau bisa disingkat dengan VOC atau yang lebih dikenal dengan VOC ke Banten tidak lepas dari perdagangan rempah-rempah. Mengingat pada akhir abad ke-16 hingga abad ke-17, Banten merupakan sebuah pusat perdagangan yang cukup penting di daerah Jawa dan menjadi tujuan strategis dari berbagai bangsa Eropa termasuk Belanda. Jadi dulu pada saat itu tidak hanya orang Belanda saja yang datang dan orang-orang dari Asia, melainkan dari negara-negara lain, dari negara-negara Eropa lain, seperti Inggris. Namun dan salah satunya itu Belanda. VOC pertama kali datang ke Banten itu sekitar tahun 1596. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Coles de Houtman. Ekspedisi ini bertujuan mencari jalur untuk mendapatkan rempah-rempah tanpa melalui perantara antara pedagang Arab atau Portugis. Meskipun pertemuan awal ini tidak berjalan lancar karena konflik, namun kedatangan ini cukup menandai awal interaksi antara VOC dengan Banten. Hal itu visualnya bisa dilihat dari pojok kanan atas, yang dimana Coles de Houtman beserta rekan-rekannya menemui saudagar Banten pada waktu itu. Walaupun dalam ilustrasi ini dengan yang ditulis itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu hal itu emang dibuktikan dengan yang pojok kanan bawah yang pada ini termasuk ilustrasi yang ada di salah satu jurnalnya Coles de Houtman pada waktu itu, yang dimana ada kedatangan kapal dan menjelaskan orang-orang Banten itu seperti apa. Dan pada awal abad ke-17, VOC mulai mengadakan hubungan dagang dengan Banten. Namun hubungan VOC dengan Kesultanan Banten bisa dikatakan tidak cukup harmonis. Hal itu bisa dikatakan dengan persaingan dagang utamanya dengan Inggris dan Portugis pada waktu itu, serta ketegangan antara VOC dan penguasa lokal yang selalu berakhir dengan konflik. Hal itu emang tidak bisa dipungkiri dengan hal yang disinggung, merupakan Banten itu menjadi salah satu pusat perdagangan. Lalu kedatangan VOC ke Banten itu tidak jauh dari rempah-rempah. Salah satu rempah-rempahnya yaitu yang utamanya pasti itu adalah lada, karena emang di Banten tuh untuk komoditas rempah lada itu menjadi sebuah komoditas yang cukup baik pada saat itu. Dan untuk sekundernya itu tidak jauh dari Palah dan Cengkeh. Walaupun di wilayah Ternate itu menjadi komunitas yang paling terbaik, Palah dan Cengkehnya, namun hal itu tidak dipungkiri dengan rempah-rempahnya di Banten kayak gitu. Next. Nah, relasi kekuasaan politik Banten dengan VOC. Relasi kekuasaan Banten dengan VOC mengingat dengan konflik yang ada, dan itu menjadi sebuah hambatan bagi VOC pada waktu itu yang membuat upaya VOC untuk menguasai atau memonopoli dagang rempah di Banten. VOC juga berupaya mendominasi perdagangan, persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, terutama Inggris dan Portugis pada saat itu. Serta ketegangan dengan penguasa lokal seringkali menimbulkan konflik, seperti yang saya singgung. Puncaknya terjadi pada 1619 ketika VOC di bawah pemimpinan Jan Vitus Konkon berhasil menaklukkan Jayakarta atau sekarang Jakarta, dan VOC mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia dan menjadi basis utama VOC di wilayah Asia, terutama Asia Tenggara. VOC kemudian berusaha memonopoli perdagangan di wilayah tersebut dan mengurangi pengaruh Banten, dan pada akhirnya menimbulkan konflik dan penurunan kekuatan Banten sebagai pusat perdagangan yang besar pada waktu itu. Baik, kemudian ada konflik internal Banten, Divide et Impera ala VOC. Next. Divide et Impera sendiri merupakan politik belah dan politik pecah belah ala Belanda. Ini merupakan strategi klasik yang sering digunakan oleh Belanda untuk melemahkan kekuatan lawan. Nah, Belanda sendiri menerapkan strategi ini dengan sangat efektif di Kerajaan Banten, dengan tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan memperluas wilayah hegemoninya.
Nah, cara Belanda untuk menerapkan politik divide et impera ini antara lain dengan cara mengadu domba keluarga kerajaan. Belanda dalam hal ini seringkali memanfaatkan perselisihan internal dalam keluarga kerajaan Banten. Mereka mendukung salah satu pihak dalam konflik untuk melemahkan posisi sultan yang berkuasa. Contoh yang paling terkenal adalah konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Kemudian ada memanfaatkan perbedaan kepentingan. Belanda juga memainkan perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok masyarakat di Banten, seperti antara ulama dengan bangsawan. Terus yang terakhir, menyebarkan propaganda. Belanda seringkali menyebarkan propaganda dengan tujuan untuk merusak reputasi dan otoritas sultan. Mereka menuduh sultan itu melakukan tindakan yang tidak adil atau sewenang-wenang, sehingga kemudian memicu ketidakpuasan yang terjadi di kalangan rakyat Banten. Next. Nah, ini merupakan akhir kedikdayaan, masa akhir Kesultanan Banten. Salah satu kerajaan Islam terkuat di Nusantara mengalami kemunduran yang signifikan pada akhir abad ke-17. Beberapa faktor utamanya antara lain intervensi kolonial yang seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya, yaitu intervensi Belanda dalam memecah kerajaan Banten dengan politik divide et imperanya. Kemudian ada perpecahan internal, ya seperti konflik Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa tadi. Terus ada perlawanan rakyat. Nah, ini karena memang rakyat itu sebagian besar merasa tidak puas dengan adanya kebijakan-kebijakan yang yang dikeluarkan oleh Kerajaan Banten. Terus ada kelemahan secara ekonomi. Next. Ini sedikit dokumentasi mengenai sejarah Kerajaan Banten. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami simpulkan. Untuk kesimpulannya, yaitu memang Kerajaan Banten sedikit banyak memberikan pengaruh di Nusantara, terutama dalam penyebaran Islam di wilayah Banten. Dan ya, pada saat abad itu, Banten juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam perdagangan. Sekian eh, presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.